Bukan mencari soal sukses ya, tapi soal bagaimana hidup itu berarti bagi orang lain, memberikan diri sampai paripurna. Maria, genap 8 hari sudah umur anak kita. Sesuai hukum Taurat, kita harus mempersembahkannya ke bait Allah. Sebab sudah ada tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan aku, Yusuf, menamaimu Yesus. Iya, Yusuf. Apa kamu sudah siapkan sepasang burung tekukur atau merpati sebagai persembahan kurban? Sebentar. Sudah aku siapkan. Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi bangsa-Mu Israel.
Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Dan akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Siapakah kau? Aku adalah seorang putra Israel yang telah datang untuk menggenapi apa yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Siapa namamu, nak? Yesus dari Nazaret. Nazaret. Coba tanyakan sesuatu kepadanya. Hai, berdasarkan apa kau berani menyatakan keyakinan? Tidak ingatkah kalian akan bintang yang dilihat oleh para Majus dari timur dan berhenti di atas langit Bethlehem sebagai tempat kelahiran Mesias, putra dari putra Yakub, melalui Daud yang dari Bethlehem? Menurutmu, Mesias dilahirkan di Bethlehem? Ya. Nah, siapa yang mengajarimu perkataan-perkataan seperti itu? Roh Allah. Aku tak memiliki guru manusia. Ini adalah sabda Allah yang berbicara kepada kalian melalui bibirku. Yang pertama adalah persembahan ke bait Allah. Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Ketika orang itu mempersembahkan ke bait Allah itu ada dua persembahan. Persembahan untuk pentahiran. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab suci, yang ditahirkan itu siapa? Yang ditahirkan itu adalah Bunda Maria. Oh, untuk maksudnya untuk Pentahiran setelah melahirkan. Disucikan setelah melahirkan. Oh. Bukan untuk persembahan Yesus. Wah, ini yang penting ini. Belum tahu saya, Pak. Iya. Ya, Jadi ketika dipersembahkan ke bait Allah, itu sebetulnya Maria yang dimurnikan kembali. dimurnikan kembali setelah melahirkan menurut tradisi Yahudi, dan itu pun harusnya lebih lama dari sebelumnya, tetapi Bunda Maria lebih cepat. Ini maknanya bagaimana, Pak? Maknanya itu adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang tidak dibutuh disucikan oleh ritus-ritus manapun. Kan dia mentaati sebagaimana yang dia taati dalam hukum Taurat. Nah. Seekor burung merpati dan 2 ekor burung tekukurnya. Yaitu untuk persembahan penyucian diri. Ya. Tetapi itu sebetulnya lebih bernuansa bukan sejarahnya, tapi bernuansa teologisnya. Bahwa anak Allah itu mempersembahkan bukan dengan persembahan seperti itu. Dia mentahirkan semua orang dan dia tidak perlu ditahirkan. Ya, betul. Ya, ini poin yang pertama. Ya. Jadi dialah yang menguduskan. Maka dia tidak perlu dikuduskan. Iya, betul. Iya. Itu poin pertama yang harus kita cermati. Ya. Ya, kalau kita melihat sekilas, Yesus itu dipersembahkan sebagai anak sulung dan kemudian dipersembahkan persembahan untuk kurban dan sebagainya. Malah tidak di situ ya, tetapi ya lain. Mungkin dia ditahirkan ya. Betul. Itu poin pertama ya. Kemudian peristiwa kedua itu adalah ketika berada di bait suci. Yesus tidak mengajar di bait suci pada usia 12 tahun. Yesus itu ada bersama dengan orang-orang, karena kebanyakan orang bait suci itu kan terbuka untuk pengajaran-pengajaran, dan Yesus kumpul dengan orang-orang lain. Untuk apa? Untuk dialog, untuk diskusi. Jadi konsepnya bukan Yesus mengajar orang-orang Farisi tentang hukum Taurat, tidak, tetapi untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk tanya jawab. Dan kembali lagi, kemampuan Yesus itu di atas rata-rata. Kecerdasan Yesus. Biasa, tetapi sudah tingkat dewa lah ya. Tingkat dewa. Anak ini kok terlalu cerdas. Terlalu cerdas. Dan itu yang betul-betul unik kan di situ. Nah,
Yusuf dan Maria tidak mendidik Yesus militan. Harus saya akui, tidak mendidik Yesus militan. Seakan-akan Bunda Maria dan Santo Yusuf itu mendem agama. Kewajiban setahun sekali ke bait Allah dituruti. Bisa tiga kali ya bisa, tetapi Santo Yusuf dan Bunda Maria itu terkena kewajiban 1 tahun sekali ke bait Allah. Dan kemudian yang mendidik Yesus biasa ke sinagoga, mengajar ke rabi, ya biasa, kondisinya biasa. Jadi boleh dikatakan tidak ada hal yang sangat menonjol sekali dari aspek di luar di dalam pendidikan yang dialami oleh Yesus, oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf. Mengikuti tradisi Yahudi seperti biasa. Seperti orang umum lah. Seperti orang umum. Tetapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah pendidikannya di rumah. Wah. Kemampuannya untuk melihat sabda Tuhan, kemampuannya untuk mendengarkan sabda Tuhan itu dipertajam oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf. Contohnya bagaimana, Romo? Contohnya ada. Contoh ya. Misalnya tentang bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit yang memerlukan dokter. Itu kan kata-kata itu tidak mungkin keluar dari Yesus sendiri, tapi pasti dikatakan oleh Bapak Yusuf sejak dari awal. Kisah-kisah seperti itu kan diteruskan ya, kisah lisan. Belum ada tradisi tertulis ya, pada waktu itu sedikit sekali kan. Diteruskan, dan ini kan pasti dalam kehidupan Bunda Maria dan Santo Yusuf itu kan pernah ada orang sakitnya. Orang sakit. Loh, bukan orang sehat yang harus kunjungi. Kalau ada orang sehat dan orang sakit, kamu kunjungi siapa? Ya kunjungi orang sakit karena apa? Orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Iya. Romo tadi menjelaskan bahwa Yusuf dan Maria melakukan imannya itu, keteguhan imannya lewat tindakan, janjinya lewat tindakan, iya. gitu kan? Maka kemudian Yesus yang dalam hal ini menjadi anaknya di situ diberi teladan akan itu ya, iya. akan tindakan-tindakan Betul. itu ya. Oh. Dan harus kita ingat bahwa Yesus itu seperti biasa. Kondisinya seperti biasa, anak-anak biasa, bertumbuh biasa dan sebagainya itu biasa. Tetapi yang luar biasa itu kan memang caranya melihat kehidupan yang berbeda. Ya, itu kan tidak nampak pada hal yang luar. Tapi begitu Yesus berdialog dengan orang Farisi atau orang di bait Allah, langsung kelihatan dia. Pertanyaan-pertanyaannya dan sebagainya langsung kelihatannya. Nah, itu hal yang luar biasa. Dan itu pasti hasil godokan di dalam rumah ya, iya. Romo ya. Terus kalau jadi orang tua hari ini nih, mesti ya tidak seperti Yesus sih, tapi mendidik anak yang ideal, yang baik secara Katolik bagaimana? Nah, mendidik anak yang ideal secara Katolik itu ya bukan hafalan ya, bukan hafalan iman ya, tetapi sharing iman. Sharing iman, kisah-kisah iman sederhana itulah yang perlu diwariskan. Karena yang namanya iman itu kan bukan soal knowledge ya, soal kognitif, tetapi juga soal hati, ya, kisah-kisah hati ya. Contoh sederhana lah. Bapak Ibu itu selalu mengatakan, dulu saya tidak setuju misalnya, kita itu kalau sudah cukup untuk makan, untuk sekolah, rezeki yang lain itu adalah untuk saudara-saudaramu yang membutuhkan. Pertanyaan kita kan sebagai anak-anak, mengapa kita tidak boleh jadi orang sukses? Kita tidak bisa menjadi orang yang mempunyai rumah baru, punya mobil dan sebagainya. Itu kan cara berpikirnya saya sebagai anak-anak pada waktu itu. Tetapi didikan itu dilakukan oleh bapak dan ibu. Gajinya bapak itu kadang-kadang separuh atau habis berikan pada saudara-saudara yang tidak membutuhkan. Ibu jualan di pasar, sebagian hasil jualnya itu dikasihkan pada tetangga-tetangga yang anak-anaknya sangat membutuhkan. Ya pada waktu itu sulit menerima, tetapi ternyata apa? Justru dengan cara seperti itu, ibu itu mengajarkan bahwa orang itu harus berbaik hati kepada orang dan belajar cukup dalam hidupnya. Dan itu kan bukan mencari soal sukses ya, tapi soal bagaimana hidup itu berarti bagi orang lain, memberikan diri sampai paripurna. Ya, dan itu memang tidak terpahami pada waktu awal. Tetapi ini kan menjadi Injil yang hidup, menjadi Injil yang hidup. Ya. Menjadi Injil yang hidup, dan itu luar biasa. Ya, bapak itu dulu setiap kali kan kita pengen bapak itu kerja lembur supaya hasilnya banyak. Tapi bapak kan tidak. Bapak itu kerja pulang ke rumah, kumpul dengan anak-anaknya, dengan keluarga. Nah, kita pada waktu mengatakan, "Oh, enggak usah kumpul, pulang saja, kerja saja." Kan kita dapat uang santai tuh untuk hidup. Tapi itu betul. Tetapi bapak cara berpikirnya tidak seperti itu. Bahwa waktu bersama dengan keluarga, kebersamaan dengan anak-anak itu bagi bapak itu berharga dan luar biasa. Dan itulah yang sebetulnya diajarkan kepada anak-anaknya untuk kumpul bersama dengan keluarga. Maka hari-hari ini kami kumpul bersama keluarga ya karena itu.